Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini saya akan memberikan informasi terupdate kepada kalian semua terkait dengan kelanjutan proses hukum Roy Suryo dan Tifa yang kemudian hari ini akan dilimpahkan ke kejaksaan, teman-teman. Kita akan langsung sama-sama untuk menyaksikan konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang kemudian akan menyampaikan bagaimana proses ini berjalan sebagaimana mestinya, dan juga kemungkinan di sana akan ada peringatan kepada mereka yang coba untuk menghalang-halangi proses ini berjalan, teman-teman ya. Ini seru dan menarik. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan sama-sama menyaksikan videonya, teman-teman. Ini dia. Langsung dari Polda Metro Jaya, teman-teman ya. Di proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Kamlek di Treskrim Polda Metro Jaya. Silakan Pak Dir. Pertanyaannya luar biasa, tajam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas, bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman, saya mau ajak kalian semua untuk tulis di kolom komentar, berikan dukungan kalian kepada Polda Metro Jaya, agar supaya Polda Metro Jaya bisa melihat bahwa dukungan masyarakat mengalir deras atas Polda Metro Jaya. Jangan biarkan kaum sebelah saja yang ribut mengintervensi, tapi kalian juga bisa memberikan dukungan kalian dalam bentuk komentar. Tulis di kolom komentar, semangat Polda Metro Jaya, kami bersama dengan Polda Metro Jaya. Kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Kita lanjut videonya. KUHAP, ya kalau adanya upaya-upaya atau Ini ya. mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat, ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain. Mantan pejabat yang berusaha menjadi pejabat. Kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Siapa tuh? Pasti kalian sudah bisa menebaknya. Siapa tuh? Dari inisialnya dari huruf U kah? Langsung disindir. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Yes, Pak. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan, prosedur ada rambu-rambunya. Yes. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan-kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Saya kira itu ya. Pertanyaan dari... Jadi hari ini dilimpahkan ke kejaksaan, teman-teman ya. Hari ini tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah menjadi tanggung jawab dari pihak jaksa penuntut umum. Ya, sudah Jadi, beralih tanggung jawab ya. Prosedurnya silahkan diajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Oke. Ya.
Oke, saya jawab ya. Jadi baik tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, Nah, ini ya. kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular, karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokes yang ada. Sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak azazi manusia. Termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak azazi manusia. Termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi. Yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Jadi proses itu yang harus kita sama-sama mengedukasi. Makanya kami mau menyampaikan ke Bapak yang tersebut, untuk bijaklah secara hukum. Jangan membuat suatu statement, pernyataan-pernyataan yang membuat publik ragu. Harusnya dengan beliau yang memiliki kemampuan, apalagi untuk kemarin kita dengar bersama-sama, dinyatakan bahwa 2 orang tersangka itu sehat. Yang bisa membuktikan yang bersangkutan sehat itu adalah orang-orang yang expert in area, orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya, yaitu apa? Dokter. Ya. Masih ada. Akan dilaksanakannya aksi tawuran. Ya beda topik teman-teman, pertanyaannya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, saya mau bercerita dulu kepada kalian semua. Kemarin mantan Wakapolri
Pak Ugroseno itu dalam mobilnya itu menyampaikan unek-uneknya terhadap proses hukum yang terjadi atas Roy Suryo dan Tifa. Dan kemudian dia menyampaikan pandangannya, merasa tidak dihormati sebagai ex-Wakapolri teman-teman, dan perlakuan penyidik terhadap dirinya yang dimana tidak diizinkan masuk dan sebagainya. Dan kemudian mengatakan ini dan itu kepada penyidik teman-teman, dan itu kemudian menjadi keresahan juga karena seharusnya seorang mantan pejabat itu menjaga marwah. Perbedaan pendapat tentang hal ini dari mantan Wakapolri dan Irjen Ricky Sitohang. Kita akan coba sama-sama melihat dulu teman-teman bagaimana apa yang disampaikan oleh ini teman-teman ya. Sebentar, saya akan tampilkan kepada kalian di mobil. Mungkin inilah yang kemudian disentil, disinggung oleh Polda Metro Jaya terkait dengan apa yang disampaikan di mobil ini. Nah, ke Solo mendampingi Jokowi, polisi kan diajari merasa tak dihormati. Saya baca ya dulu ya. Adu argumen merasa tak dihormati ex Wakapolri Ugroseno kritik prosedur pemeriksaan Roy Suryo di Rumah Sakit Polri. Datang ke Solo mendampingi Jokowi, polisi kan diajari diskresi kepolisian. Pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim 2 orang perwira pertama. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrimum. Pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Kedua, penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif. Saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri. Tolong hormati sedikit. Mungkin itu yang dikatakan oleh Pak Dir tadi teman-teman ya. Ada yang merasa mantan pejabat tapi merasa masih pejabat hari ini. Anda harus hormati saya ex Wakapolri. Anda penyidik, tapi saya ex Wakapolri, harus hormati saya. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrim setelah menerima surat dari penasihat hukum. Setelah ini dipaksa-paksa ya, saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya sekarang masih dinas aktif. Nah, sorry cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice Egy Sujana dan Damiari Lubis. Mungkin Pak Ugro ini seperti yang dikatakan oleh Pak Dir tadi adalah seorang simpatisan dalam kasus ini. Keluarga bukan, pengacara bukan, ya mungkin legal standingnya nggak ada ya, hanya sebagai simpatisan saja teman-teman. Dan kemudian ingin melakukan intervensi lebih kepada penyidik dengan kata-katanya mengatakan bahwa kalian harus menghormati saya ex Wakapolri. Kemudian ada disentil tadi, saya nggak tahu itu tertuju kepada Pak Ugro atau bukan teman-teman, tapi arah-arahnya kok ke sana. Ada juga ya purnawirawan Irjen Ricky Sitohang yang kemudian berbeda 100% dan dia menyampaikan pendapatnya sebagai bagaimana seorang pejabat Polri, mantan pejabat Polri yang membesarkan namanya, sebenarnya seperti apa harusnya bersikap terhadap institusi Polri ini, bukan sekedar hanya cuap-cuap di sosial media dan bukan mendowngrade ya, tapi mengatakan bahwa tidak sesuai prosedur, tidak menghormati dan sebagainya teman. Kita sama-sama saksikan apa pendapat dan tanggapan dari Bapak Irjen Ricky Sitohang. Dia kan terjebak tadi kan, ya udah saya tahu kemana kau mau lari ngomongnya. Sindiran dan siapapun yang kau kepada tolong, saya sudah Ugroseno. tahu. Makanya nggak nyebutin namanya kan, nah, karena saya malu. Paham kan? Malu ya. Nah, harusnya sejelek-jeleknya institusi saya adalah institusi Polri yang membesarkan saya. Ini baru bilang X. Kalau seandainya ada kesalahan di institusi saya
saya bombardir ke dalam. Yes, bombardir ke Bukan dalam. saya teriak-teriak keluar bahwa Polri itu nggak jelas, nggak beres. Lah kau jadi jenderal dulu dari mana? Ya. Kan gara-gara dari polisi. Kecuali kalau Yes. jenderal kancil saya nggak ngerti gitu loh. Kalau jenderal polisi purnawirawan berarti berasal dari institusi Polri yang digembleng. Itu junior-junior saya loh semuanya. Baik buruknya junior-junior saya, kalau mereka salah, berarti saya ikut salah. Berarti saya tidak mengajarkan junior saya nggak benar. Harus bertanggung jawab, benahi dong. Tapi ke dalam, Cak. Ke dalam. Jangan dibuka borok-borok daripada institusi saya keluar. Ya marah dong saya, enak aja. Tapi kalau menanyakan ijazah pastor-pastor penjara gimana? Nah, ya makanya, ya takon dewe, tapi dalam. Berarti Pak Ugaseno Wartawannya manas-manasin, teman-teman. Ya itu karepe lah. Karep. Aku aja, ya saya nggak mau bilang blunder ya, memang itu yang dia tahu gimana lah. Walaupun saya tuh ya sedih sih. Saya pernah cerita ya, saya main golf itu ada beberapa puluh jenderal ngomongin masalah itu, ya menyedihkan. Tapi ya sudahlah, itu yang dia tahu. Terus gimana lagi? Ya kalau memang mau belajar dengan JPU, nanti siapkan aja dari JPU. Berapa melalui bimbel atau apa nggak ngerti saya. ulang semester 1. Nah, belajar lagi tentang hukum. Bagaimana? Itu baru yang Anda sampaikan tadi. Belajar dulu dari teori hukum dulu, pengertian hukum, harga hukum. Iya. Nah, betul. Anda betul nih. Nah, medianya paham tuh kan. Nah, lo yang ngomong dong, jangan Medianya. Media malah paham sendiri media ya. Gitu media kira-kira. Ya. Ya, aku akhir-akhir ini ya agak sedikit lucu sama media kita hari ini, ya, sama pers kita. Ini lucu banget teman-teman ya. Saya coba jelaskan kepada kalian. Ya, ada sebuah momen yang tercapture di mana Roy Suryo itu mau masuk ke dalam mobil tahanan. Kemudian banyak wartawan yang bertanya pakai kamera, itu tersebar di mana-mana itu. Bang Roy gimana bang? Sehat-sehat nggak? Sehat nggak Bang Roy? Lantas kemudian ada ini satu orang wartawan itu tiba-tiba menceletuskan sebuah pertanyaan, Bang Roy, prediksi Piala Dunia. ini wartawan ini ada aja ini teman-teman ya. Aduh. Baru kemudian ada kemarin wartawan kemudian emosi ketika mau diatur-atur sama Refli Harun teman-teman ya. Marah mereka, ngamuk. Oh, lo kok gitu, kok lo ngatur-ngatur ya? Ini kan kebebasan pers ini, Pak. Kok kamu ngatur? Nah itulah teman-teman informasi yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Pendapat, pandangan dari Pak Ugroseno dan kemudian ada sebuah sentilan dari Polda Metro Jaya dalam konferensi pers yang mengatakan ada yang mantan pejabat Polri tapi sok-sokan atau bukan sok-sokan tapi merasa masih pejabat ya, pengen dihormati, pengen didengarkan, dan kemudian dalam pandangan Polda Metro Jaya itu adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan seperti itu. Padahal segala sesuatu proses hukum yang terjadi atas Roy Suryo dan Tifa itu benar-benar sudah sesuai prosedurnya, prosedur hukum yang berlaku. Dan kemudian itu dilakukan sangat manusiawi, sangat menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Kurang baik apa coba Polda Metro Jaya ketika mereka ditemukan ada penyakit bawaan dengan peralatan yang mumpuni di rumah sakit Polri teman-teman ya. Kemudian mereka diminta untuk rawat inap, tidak menginap di rutan teman-teman ya. Nah kemudian di informasi berikut saya akan menyampaikan sebuah berita di mana sebuah bisa dikatakan operasi sebuah para penyidik itu mau datang ke rumah sakit untuk menjemput Roy Suryo dan Tifa, tapi kemudian dihalang-halangi oleh simpatisan Roy Suryo dan Tifa teman-teman ya. Marah-marah mereka di sana dan mengintervensi dan menaruh curiga negatif terhadap Polda Metro Jaya. Bahkan mereka mengatakan, apakah ini penculikan? Ya, oknum polisi adalah penjahat katanya. Wah, masa kemudian mau diambil jam sebegini, dan itu kan parah teman-teman. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian semua untuk jika kalian berpendapat, mempunyai pandangan, mendukung proses hukum yang sudah terjadi yang sesuai dengan prosedur oleh Polda Metro Jaya. Kalian tulis di kolom komentar dukungan kalian terhadap Polda Metro Jaya hari ini. Saya tunggu dan saya akan screenshot komentar-komentar dukungan kalian, saya akan posting di YouTube saya. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.